Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan serta kenikmatan dan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh dalam rangka memakmurkan masjid yaitu Al-Hidayah, untuk mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhir, dan layak mendapatkan hidayahnya, mendapatkan petunjuknya untuk menggapai hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi menjelang siang hari ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu dosa yang dimaafkan. Dosa yang dimaafkan. Nah, dosa adalah terjemahan dari kata itsmun. Dimaknai pertama sebagai perangai yang buruk, akhlak yang tercela, atau su'ul khuluq, akhlak mazmumah, yaitu yang bikin jiwa resah, bikin jiwa tidak tenang. Jadi orang yang berbuat dosa itu jiwanya tidak tenang, hatinya selalu resah, kemudian tidak suka, malu kalau diketahui orang lain. Kenapa pacaran di tempat yang gelap, Bu? Kenapa pacaran di tempat yang sempit? Di tempat yang sepi? Kenapa, Bu? Malu, takut. Kalau dulu pacaran di tempat yang sepi, ketahuan hansip dikawinin, Bu. Digerebek gitu. Kalau sekarang enggak ya? Dulu mah, waduh. Sekarang mah tidak malu lagi, tidak takut lagi. Bahkan dijadikan salah satu konten untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kan banyak ya, ya? Jadi dosa itu lawan daripada husnul khuluq. Akhlak pribadi, perangai yang baik. Itu lawannya, Bu. Sebaliknya daripada dosa. Albirru, kata Rasul, baik itu husnul khuluq, adalah baik akhlak. Wal itsmu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayatali'a alaihin nas, sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Jadi bikin resah, bikin deg-degan, bikin tidak tenang. Dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu.
Ini hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Yang kedua, dosa itu disandingkan dengan permusuhan. Ya. Jadi dosa itu bisa menyebabkan permusuhan. Ya. Bahkan dosa itu ya, dapat merusak persaudaraan. Jadi bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan ya, rusaknya persaudaraan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan kalian itu harus saling tolong menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan kalian saling tolong menolong 'alal ismi wal udwan. Ya. Dalam dosa dan permusuhan. Jadi al-biru lawannya al-ismu, at-taqwa lawannya al-udwan. Jadi ada saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, ada juga saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Ini menjelaskan tentang dasar ya tolong menolong. Ya. Harus menolong dalam kebaikan, harus menolong dalam ketakwaan, dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bukan sebaliknya, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi orang yang lagi bermusuhan dikomporin jadi perang. Harusnya akur, damai, malah jadi perang. Kemudian yang ketiga, dosa itu erat kaitannya dengan kesenangan atau syahwat. Ya. Makanya kata Roma Irama, kenapa yang haram-haram, yang enak-enak itu diharamkan ya? Kenapa yang menyenangkan itu diharamkan? Ya. Sementara yang tidak menyenangkan diwajibkan. Sholat tahajud wajib misalnya. Sholat 5 waktu wajib. Berjamaah di masjid wajib. Padahal itu tidak menyenangkan ya. Ngaji wajib nggak? Wajib. Padahal ngaji itu malas. Ya. Apalagi ngantuk. Ya. Ya. Kemudian penyebab masuk neraka, Bu. Ya. Karena Allah nggak zalim, Bu. Nggak mungkin orang baik dimasukin ke neraka, nggak mungkin. Ya. Ya. Nggak mungkin orang yang ibadah, orang yang taat dimasukkan ke neraka. Yang dimasukkan ke neraka itu orang yang berbuat dosa, Bu. Orang yang berbuat maksiat. Tapi ternyata ya, dosa itu kekuatannya, daya tariknya luar biasa, Bu. Ya. Kadang-kala kalau mau nonton konser, ya, musik, ya, penyanyi yang terkenal, ya, itu bukan 100-200 ribu, Bu, ya, bisa jutaan, Bu. Bisa jutaan. Ya. Iya. Kalau nonton tabligh akbar bayar nggak, Bu? Padahal ustadznya terkenal ya, nggak bayar, Bu. Mana dalilnya bahwa dosa itu erat kaitannya dengan kesenangan? Ya. Erat kaitannya dengan neraka, Bu. Hujibatin nar bisyahawat. Ya. Jadi neraka itu dihijab, Bu, dihalangi, Bu, dibentengi, Bu, dengan syahwat, sesuatu yang menyenangkan. Jadi walaupun bentengnya tebal dibobok, Bu. Itu dosa ya. Gitu. Makanya walaupun antri, walaupun bayar, walaupun jauh, ya, tetap, Bu, didatangi dosa itu. Apalagi sekarang dosa itu menghampiri, ya. Ya. Buka snack video ada dosa, ya. Di YouTube ada dosa, Instagram ada dosa, penuh dengan dosa, disamperin, Bu. Dulu kalau mau ya berbuat dosa itu kan malam hari itu harus jalan kaki jauh, kemudian bawa obor, ya, Bu, ya. Obor tuh di kampung itu. Iya. Jadi ada pertunjukan dangdut, ya. Dulu waktu rame-ramenya ya lagu Cinta Karet, ya. Tahun berapa tuh Cinta Karet? Dari mulai anak remaja, Bu, sampai nenek-nenek dan kakek-kakek, Bu, pergi, Bu, padahal jauh, Bu,
Jauh. Malam hari jauh lagi, Bu. Jadi waktu itu saya diamanati membagikan zakat mal ya, dari jamaah itu, Bu, Soekarno-Hatta. Jadi saya sering ngisi di Tangerang, Bu. Ada yang nitip zakat mal. Ya, kebetulan saya mau pulang kampung. Saya mau dibagikan di kampung. Saya bagikan, Bu. Pas hari itu malamnya ada Cinta Karet tuh. Jadi zakatnya dipakai nonton Cinta Karet. Zakatnya nonton. Ya? Yang disakati nonton, Pak. Bukan, yang kan orang nitip zakat ke saya, tolong dibagikan ke fakir miskin. Saya bagikan. Ternyata malamnya ada Cinta Karet tuh. Jadi pakai nonton. Kan bayar itu, Bu. Bayar, Bu. Bayar. Ya kalau tahu mungkin sedih juga ya, Bu ya. Yang keempat, Bu. Dosa itu erat kaitannya dengan kesalahan. Ya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Disinilah pentingnya belajar fikih. Jangan sampai salah. Sebenarnya tidak ada niat berbuat dosa. Ya, tapi karena tidak tahu itu dosa, ya dilakukan. Namanya khoti'ah. Salah. Ya. Keliru. Ya. Jadi melakukannya tidak sengaja, Bu. Karena tidak tahu itu adalah dosa. Ya. Tapi, Bu, ya, tetap harus ditutupi dengan taubat. Sebab kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Ya, semua bani Adam, yang namanya turunan Adam, yang namanya manusia, itu sering melakukan kesalahan. Ya. Jadi semakin nambah ilmu, semakin berkurang kesalahan, Bu. Ya. Justru semakin sedikit ilmu, semakin banyak kesalahan, Bu. Dan menuntut ilmu itu kan pertama agar tidak sesat, agar tidak menyesatkan, agar tidak disesatkan, agar tidak celaka, agar tidak mencelakakan, agar tidak dicelakakan, agar tidak zalim, agar tidak mendolimi, agar tidak didolimi, atau agar tidak bodoh, agar tidak membodohi, agar tidak dibodohi. Ya. Itu tujuan menuntut ilmu, sehingga selamat dari kesesatan, kebinasaan, kezaliman dan kebodohan. Ya. Jadi kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, sering taubat. Jadi yang namanya dosa itu tobatnya nggak boleh dirapel, Bu. Ya. Jadi minta maafnya lebaran doang, Bu. Jadi orang yang minta maaf lebaran doang berarti dosanya apa? Dirapel. Ya. Ditumpuk, Bu. Nanti aja lebaran minta maafnya. Ya. Padahal yang benar setiap kali berbuat dosa, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, yang berkaitan dengan manusia minta maaf, yang berkaitan dengan Allah istighfar. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Yang kelima, Bu. Dosa itu erat kaitannya dengan kecenderungan manusia yang ingin mendapatkan untung, tidak mau dan takut rugi. Ya. Diajak ngaji, ya. Aduh gimana nih? Warung gak ada yang nunggu. Ya, lagi nunggu warung. Ya, jadi takut apa? Takut rugi, Bu. Ya, kenapa dia nggak ngaji? Karena ingin untung. Ya, kalau ngaji kan harus ngisi kotak amal, Ibu ya. Ya, nah, sementara kalau nunggu dagang, dapat pembeli, dapat uang. Itu namanya junah, Bu. Kecenderungan yang dilakukan oleh manusia karena ingin mendapatkan untung. Tidak mau atau takut rugi. Sampai orang ada yang hajinya itu sambil dagang, Bu. Ada ya?
Ada yang haji sama, boleh nggak haji sambil dagang? Boleh, Bu. Jadi kenapa dia haji berdagang? Ingin untung. Lumayan ya. Seblak aja 50.000, Bu. Emang di sana ada seblak, Bu? Ada, Bu. Yang jualannya orang kita, Bu. Jadi harganya mahal banget, Bu. Ya. Gitu. Karena susah cari seblak di sana, ya. Makanya laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum, kata Allah. Jadi bukan dosa, tidak dosa bagimu mencari ya karunia dari Tuhanmu, ya. Yaitu tidak dosa bagi kalian ya mencari rezeki dari Allah untuk mendapatkan keuntungan dari berdagang pada hari-hari haji. Jadi ketika tidak melaksanakan rukun haji, wajib haji, ya atau melaksanakan yang menyempurkan amalan yang menyempurnakan haji, maka waktu luang bisa dipakai apa? Pakai dagang. Ya. Ada kan ada yang dagang rokok, ada, Bu. Ada, betul, dagang rokok tuh. Ada yang dagang bubur kacang, ya. Ada yang dagang mie baso, ada, Bu. Ya. Karena lumayan, Bu. Kalau di sini paling 10.000, 15.000 ya. Tapi kalau di sana bisa di atas 50.000. Jadi ibadah sambil muamalah. Ibadah sambil maisha. Dulu ada ibu-ibu. Dia bikin comro, misro, bakwan dan sebagainya. Kemudian ngaji, Bu. Sebelum ngaji baskomnya diputerin, Bu. Iya, jadi yang ngambil comro masukin duit comro. Jadi nanti makanannya habis di baskom tinggal duitnya doang itu. Ya. Jadi ngaji sambil apa? Sambil dagang. Iya, gitu. Tapi boleh asal jangan di masjid. Kalau di masjid nggak boleh, Bu. Nggak boleh kalau di masjid. Kan pengajian salaf kan bisa yang datang tuh bisa ratusan, bisa sampai 3.000, Bu. Jadi orang yang punya jiwa bisnis kan ini peluang ya. Wah, banyak yang datang dagang baju, dagang apa gitu ya. Sambil ngaji, sambil dagang. Ya, itu. Nah, itu kenapa? Karena kecenderungan manusia tuh ingin untung. Kapanpun dimanapun nggak mau rugi, Bu. Nggak mau rugi. Ya. Setiap ada peluang digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dosa yang dimaafkan adalah dosa yang dilampaui, dosa yang dilewati, ya, dan diampuni. Kenapa? Karena dilakukan tidak sengaja, dilakukan lupa, dilakukan terpaksa. Ya. Ya. Jadi ada dosa yang dimaafkan kalau dilakukan pertama tidak sengaja. Ya. Yang kedua lupa, tidak ingat gitu ya. Biasanya kan awal Ramadan ya, hari pertama ya, bangun tidur langsung beli nasi uduk. Ya, itu kan kalau sengaja dosa nggak, Bu? Dosa, tapi karena ini lupa. Biasa pagi-pagi nasi uduk gitu ya. Iya, jadi itu tidak sengaja atau lupa atau terpaksa, Bu, terpaksa, Bu. Itu ada, Bu, jamaah saya ngajinya itu kalau suaminya lagi berlayar, Bu. Ya. Kalau lagi ada di rumah nggak boleh ngaji sama suaminya, Bu. Nggak boleh, Bu. Ya. Ada, Bu. Ya. Jadi takut sama suaminya kalau ngaji. Jadi di rumah aja kalau ada suaminya. Nah, kalau suaminya lagi berlayar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru ngaji. Ngaji, ya. Jadi dia tidak ngaji kan dosa ya. Tapi terpaksa karena dilarang suami, takut sama suami. Atau mungkin diancam suami, kalau kamu ngaji saya ceraiin, kan bisa aja, Bu. Bisa, Bu. Itu terpaksa. Dan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, ya, melampaui, melewati, ya, karena aku an umati, dari umatku,
al-khata yang namanya kesalahan, ya. Wa nisyan dan lupa, wa mastukrihu alaihi dan terpaksa, ya. Jadi khusus untuk umat Rasulullah itu karena Rasulullah SAW, ya, umatnya kalau melakukan dosa karena salah, karena keliru, karena tidak sengaja, karena lupa atau karena terpaksa, itu dilewati oleh Allah, ya, dilewati, dilampaui, ya. Artinya tidak dianggap sebagai dosa. Kalaupun dosa tidak menyebabkan siksa, ya. Tapi tetap kita harus minta maaf kepada Allah, ya. Kita harus minta ampun kepada Allah, ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Utsaimin, ya, hafidhahu rahimahullah, dia berkata al khata, ya, yang namanya al khata itu adalah kesalahan yang dilakukan manusia dengan tidak sengaja, itu namanya al khata, ya. Wal khata, ya, ayartaqibal insan al amal an ghairi amadin, ya, yang dilakukan oleh manusia, ya, amal yang dilakukan oleh manusia itu karena tidak disengaja, ya. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih, ya. Jadi bagi kamu tidak dosa kalau kamu melakukan dosa karena salah, karena keliru, ya, karena tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, ya, yang akan dianggap dosa itu kalau kamu melakukan dosa dengan sengaja, ya. Kalau melakukan dosa karena keliru itu tidak dianggap dosa, Bu. Tapi kalau melakukan dosa dengan sengaja, ya, artinya ada niat dalam hati untuk melakukannya, itu namanya baru disebut dosa. Wal istiqra, sedangkan yang namanya terpaksa, ayakrahuhu syahsun ala amalin muharram wala yasati daf'uhu, ya. Jadi yang dilakukan oleh orang, ya, dia tidak suka melakukan itu, nggak suka. Kenapa? Karena diharamkan. Tapi dia tidak mampu untuk menolaknya, Bu. Ya. Jadi dia tidak suka, ya. Dia tahu itu haram, tapi tidak bisa untuk menolaknya. Tidak bisa, Bu. Ya. Jadi ada, Bu, di tahanan orang kafir, ya, ustadz, kiai di penjara disuruh makan daging babi misalnya, Bu. Ya, tahu daging babi itu haram, dia tidak suka makan daging babi. Beda kalau suka, Bu. Ini nggak suka memang, nggak doyan. Terus dia tahu itu haram, tapi kalau tidak dimakan disiksa misalnya, atau kalau tidak dimakan dibunuh. Ya. Dulu di zaman komunis berkuasa di Rusia, Bu, di Uni Soviet itu, para ulama itu, Bu, ya, itu kakinya digantung di atas, kemudian kepalanya di bawah, kemudian di bawahnya lagi, ya, dibakar buru babi. Buru babi dibakar, Bu. Jadi kecium sama dia, Bu, ya. Bau menyengat, Bu, ya. Jadi masjid dibikin kandang babi, ada, Bu, ya. Ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah, ya, ya, banyak, ya, gereja-gereja yang dibikin masjid, ya. Kalau dulu malah, ya, masjid dibikin gereja atau masjid dibikin kandang babi, ada dulu, Bu. Ya. Tahu kan, tidak boleh masjid dibikin kandang babi dan itu haram, tapi tidak bisa menolaknya, ya. Nah, itu namanya apa, Bu? Al-istiqrah. Ya. Kalau dalam hukum namanya makruh, ya. Makruh itu dibenci, tidak disukai, ya. Makanya farafallahu azza wa jalla, ya, hukmal kufri anil mukrah, ya. Jadi orang yang melakukan kekufuran itu diangkat, ya, dosanya, Bu, ya, diangkat dosanya, ya. Jadi tidak dicatat sebagai dosa kalau dia melakukan kekufurannya itu sebagai al-mukrah, sebagai orang yang dipaksa, Bu, dipaksa, ya. Jadi man kafara billahi min ba'di imanihi ila, ya, apa, Bu? Man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman.
Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan dan tidak berdosa. Contohnya siapa? Contohnya Ammar bin Yasir. Itu yang namanya ibunya, Bu, ditusuk dari bawah, Bu. Ya, pakai apa gitu, benda tajam keluar di kepalanya, Bu. Karena dia tidak mau murtad, Bu. Ya, Sumayyah, sedangkan bapaknya tangan kanan kiri kanan diikat dengan tali, disambungkan ke kuda, ini juga ke kuda, ditarik berlawanan arah, Bu. Belah. Ya. Nah, tinggal si Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia pura-pura kafir, padahal dalam hatinya iman. Sebab kalau dia mempertahankan iman, pasti nasibnya tidak beda dengan bapak dan ibunya. Bahkan bisa jadi lebih sadis, Bu, disiksanya itu, Bu. Nah, ini surat An-Nahl ayat 106. Ya. Jadi terpaksa itu, ya, terpaksa. Kemudian dosa yang dimaafkan adalah dosa yang dimohonkan, tidak mendatangkan siksa karena melakukannya dengan tidak sengaja atau lupa. Itu kita mohonkan ketika mau tidur, Bu. Ya. Karena pasti setiap kita itu, ya, dalam satu harinya atau di siang harinya melakukan dosa tapi tidak sengaja. Atau bisa jadi karena tidak tahu itu adalah dosa, Bu. Atau bisa jadi lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya. Misalnya lupa ngomong kasar, bisa ya, Bu, ya? Iya. Karena saking marahnya, saking jengkelnya ngomong kasar. Ya. Nah, ini doanya, Bu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami, ya, jika kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja, ya. Jadi bisa jadi orang melakukan dosa karena lupa, bisa. Bisa jadi orang melakukan dosa karena tidak sengaja. Tapi sebagai kafaratnya berdoa kepada Allah sebelum tidur, Bu. Ya, dengan membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Dimulai dari amanar rasulu, ya, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat, Bu. Dan kalau itu kita baca, itu setara dengan membaca Al-Qur'an 30 juz, Bu. Jadi kalau surat Surat Al-Ikhlas 3 kali, ya. Kalau ini 1 ayat, 2 ayat, Bu. 2 ayat itu mencukupi, Bu. Mencukupi, ya. Jadi setara dengan membaca surat Al-Baqarah, ya. Ya. Sebab kalau baca surat Al-Baqarah sebelum tidur keburu tidur, ya, ya. Berapa ayat, Bu, surat Al-Baqarah itu? Jadi selalu ada kemudahan di balik kesulitan, ya. Ada yang pernah sebelum tidur baca surat Al-Baqarah, Bu? Kalau ada, setan tidak hanya takut mendekat, tapi juga dia keluar dari rumah kita, Bu. Kalau baca surat Al-Baqarah sebanyak 286 ayat, setan kabur dari rumah kita, Bu. Tapi kalau cuman baca ayat kursi, ya, setan masih ada di kamar tidur kita, Bu. Ada di kamar tidur itu setan, tapi tidak berani dekat. Ya. Kapan setan itu mulai mendekat lagi? Ya, kapan mulai mendekat lagi? Kalau sudah waktu subuh, Bu. Jadi ayat kursi itu ada expirednya, Bu. Jadi kadaluarsa kalau sudah subuh. Jadi setan dekat lagi, Bu. Bahkan bukan hanya dekat, tapi ngencingi telinganya, Bu. Kalau waktu subuh, walaupun dia baca ayat kursi, tapi masih tidur, dikencingin, Bu, oleh setan. Jadi Rasul dapat bocoran dari Allah bahwa setan juga kencing, Bu. Ya. Setan juga lapar, setan juga haus, ya. Tapi setan tidak pernah bosan menggoda manusia, mencari-cari kesempatan dan peluang kapan manusia itu bisa digoda. Ternyata manusia bisa digoda ketika tidur, Bu. Makanya ketika tidur kita baca tolak bala, Bu. Ya, tolak balanya itu dengan baca ruqyah.
Ruqyahnya itu baca ayat kursi. Ayat kursi, Bu. Makanya ruqyah itu nggak susah, Bu. Ya. Ruqyah itu mudah, Bu. Baca ayat kursi saja ruqyah, ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini jelaskan, Bu. Dosa yang dimaafkan adalah dosa yang tidak dicatat dalam catatan amal, Bu. Ya. Jadi setiap orang ada catatan amalnya, Bu. Ya. Wa indana kitabun hafid, ya. Jangankan manusia, Bu. Selain manusia ada catatan amalnya, Bu. Ya. Jadi Allah tahu, Bu. Ya. Yang berkurang dari bumi ini apa saja, Bu? Ya. Jadi ternyata bumi itu seiring bertambah waktu ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya mata airnya, Bu. Ya. Ibu, mata air itu makin lama makin habis, Bu. Ya. Mata air. Itu di Bandung ada mata air yang sudah tidak keluar airnya, Bu. Ya, ada Ciberem, Cimahi, Cicadas, seperti Bu. Cibiru, Cipadung. Itu kan dulu banyak mata airnya, Bu. Ya. Iya, tapi lama-lama mata airnya kering. Ya. Bahkan kalau manusia kufur nikmat, Bu. Manusia kufur nikmat. Itu semua mata air. Kan sumur itu kenapa ada airnya? Karena mata airnya, Bu. Ya. Ya. Bahkan di laut itu kan ada pusaran, ya. Jadi air bisa kesedot ke dalam, bisa habis itu laut, Bu. Sungai juga ada pusarannya, Bu. Kalau Allah tarik ke dalam habis, Bu. Ya, dalam surat Kahfi, Bu, ayat 40-an. Kalau manusia kufur nikmat, itu air yang di atas itu ditarik ke bawah. Sampai pada satu titik di mana manusia tidak bisa mendapatkan air. Air ada di bawah tanah. Tapi manusia tidak akan sanggup, ya, menariknya, menyedotnya walaupun dengan pompa air yang paling canggih. Baca, Bu, surat apa? Surat Kahfi, Bu. Ya. Ayat 40-an. Ya, kemudian di sini, Bu. Rufi'al qalam, ya. Pena, ya. Pena itu buat apa? Nulis, ya, buat nyatet. Akan diangkat an salasatin dari 3 golongan, Bu. Jadi 3 golongan ini kalau dia berbuat baik nggak dapat pahala, nggak dicatat, Bu. Berbuat jahat juga tidak dicatat. Siapa, Bu? Anin naimi hatta yastaiqido, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Jadi selama dia tidur, ya, lagi tidur, kemudian dia sholat tahajud misalnya. Kan ada, Bu, ya? Apa namanya, Bu? Ngelindur, ya? Bangun, ngambil air wudu, sholat, padahal lagi tidur, Bu. Iya. Iya. Atau kemudian buka rumah orang, ngambil duit, tidur lagi. Itu tidurnya khusyuk banget itu, Bu. Iya. Tapi dia nggak niat untuk itu, Bu. Nggak niat untuk berbuat baik, nggak niat untuk berbuat jahat. Bahkan dia tidak sadar melakukannya, ya. Kalau di Sunda namanya ngalindur, ya. Di kita apa namanya, Bu? Yang kedua, wa anisobi hatta yahtalima, ya. Dari anak kecil sampai dewasa, ya, atau mimpi basah, ya. Kalau anak kecil mencuri nggak dicatat, Bu, amalnya, Bu. Demikian pula anak kecil ke masjid, kemudian sholat berjamaah subuh, ada tuh, Bu. Itu ada satu orang anak, ya, itu tiap subuh ke masjid terus, Bu. Ya. Nah, waktu kakeknya masih hidup diantar sama kakeknya, ya, sampai dekat masjid atau sama neneknya diantar, ya. Tapi sekarang kakeknya udah meninggal, tetap datang sendiri, Bu. Ya. Nah, kalau dia statusnya bayi, statusnya anak kecil nggak dicatat, ya. Tapi kenapa neneknya dapat? Karena dia nganter, ya. Bukan karena anaknya sholat, bukan. Tapi dia nganter anaknya sholat, dapat, Bu. Ya. Nyuruh anaknya sholat, ya. Nyuruh anaknya ngaji, kan gitu, Bu. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Ya.
Wa anil majnuni hatta yaqila, Bu. Yang amalnya tidak akan dicatat itu adalah dari orang gila, Bu. Sampai kemudian ingatannya kembali pulih, Bu, sampai sadar. Ya, gitu. Nah, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih, Bu. Ya. Nah, hadis ini, Bu, mengajarkan pertama, ya, si'atu rahmatillahi azza wa jalla wa lutfihi bi ibadihi, ya. Jadi hadis ini menjelaskan pertama luasnya kasih sayang Allah, ya. Sampai orang gila, anak kecil, orang tidur tidak dicatat amalnya, Bu. Ya. Demikian pula wa lutfihi bi ibadihi, ya, bukti kelembutan Allah terhadap hambanya, ya. Kemudian haitsu, ya, rafa'an humul itsma idza sudirat minhum al maksiyah ala hadhil wujuh asalasa, di mana ia mengangkat dari mereka dosa maksiat karena 3 sebab. Walau syaallah, ya, la'aqaba man khalafa amrahu ala kulli hal. Sementara kalau Allah mau, Allah akan menghukum siapa saja yang menyalahi perintahnya dalam segala hal, ya. Meninggalkan kewajiban dan kemudian melanggar larangan itu Allah kalau mau kena hukum juga, disiksa juga, Bu. Tapi Allah tuh punya yang namanya rahmah, kasih sayang. Juga lutfun, apa lutfun itu? Punya kelembutan, ya. Kemudian sesungguhnya semua yang diharamkan, ya, ya, dan tidak termasuk ibadah apabila, ya, manusia melakukannya dengan bodoh atau dengan lupa atau dengan terpaksa, maka tidak, ya, dianggap dosa, ya, ketika berkaitan dengan hak Allah, Bu, dengan hak Allah, ya. Jadi sebenarnya Allah tuh berhak untuk ngasih pahala, Allah berhak untuk ngasih siksa, tapi karena lupa, karena tidak sengaja, karena apa tadi, Bu? Terpaksa, maka, ya, Allah tidak menghukumnya, ya. Allah tidak membalasnya, ya. Kemudian Muawiyah bin Ahkam, ya, masuk bersama Nabi dalam sholat, ya. Beliau mendengar orang bersin mengucapkan hamdalah, Bu. Ya, Allahu Akbar. Bersin, alhamdulillah. Ada, Bu. Jadi di zaman Rasul ada sahabat ketika sholat bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian Muawiyah mengucapkan yarhamukallah, Bu. Itu boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Ya. Jadi samping kita asih alhamdulillah, kita yarhamukallah, boleh nggak tuh, Bu? Iya. Enggak, ya, enggak, ya. Ya. Enggak boleh. Sehingga orang-orang memandang orang bersin mengucapkan alhamdulillah dan Muawiyah mengucapkan yarhamukallah. Dia memandang dengan matanya. Jadi aneh. Ya, kenapa? Karena itu tidak boleh. Ya. Dan menyatakan penolakan. Jadi enggak boleh sebenarnya. Ya, maka kemudian dia berkata, dan dia kehilangan buta hurufnya, kata yang menyakitkan, maka mereka mulai memukuli paha mereka untuk membungkam, namun dia tetap diam. Ketika sholat selesai, dia yang penyayang dan penyayang kepada orang-orang mukmin memanggilnya. Dipanggil Rasul, ya. Kemudian Muawiyah berkata, apa? Demi ayahku dan ibuku, aku belum pernah, ya, melihat seorang guru yang pendidikannya lebih baik darinya. Dia menjelek-jelekan aku, memaki-maki aku, atau malah memukulku. Dalam salat ini tidak ada satupun ucapan orang yang pantas di dalamnya, melainkan takbir dan puji-pujian, ya, ya, ini, Bu. Jadi Rasul tidak memarahinya, Bu, tapi meluruskan bahwa salat itu isinya adalah pujian, ya. Jadi tidak memarahinya, tidak memukulnya dan sebagainya, ya. Inilah, Bu, ya, tentang dosa yang dimaafkan. Ada berapa? Ada 3, ya. Pertama, dosa yang dilakukan karena tidak sengaja. Yang kedua, dosa yang dilakukan karena lupa.
Dan yang ketiga, dosa yang dilakukan karena terpaksa. Kalau yang dilakukan oleh Muawiyah dan temannya itu karena tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, itu tidak dosa. Makanya Rasul tidak memarahinya. Ya, Rasul tidak memukulnya. Cuman Rasul menasehatinya dan meluruskannya. Jangan sampai diulang lagi, gitu Bu ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ada, Bu? Ini sudah azan belum? Belum ya? Itu udah 3 menit lagi. Udah kan? Ono 11.45. Ya. Itu lagi ada. Belum ya? 2 menit lagi ya? Iya, 2 menit lagi. Ya, silakan. Ada pertanyaan?